Di nama Tuhan, haleluya, haleluya, kamu luar biasa ya, thank you, thank you. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan, haleluya. Memang tidak diduga artinya ya kita bisa, artinya harus ibadah seperti model hari ini menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi saya percaya bahwa perbedaan tidak pernah mengurangi lawatan Tuhan, perbedaan tidak mengurangi hadirat Tuhan, perbedaan juga tidak pernah menghalangi Tuhan juga bekerja atas kehidupan setiap kita. Ya, beberapa teman-teman kita mungkin kesulitan untuk akses ke tempat ini di tengah situasi-situasi yang ada. Tapi saya selalu percaya bahwa nggak ada yang kebetulan dan selalu saya katakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah, Tuhan tidak pernah bikin kita celaka, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Dan disinilah ujiannya sebenarnya ya, artinya gini, percaya nggak bahwa kamu sampai di sini Tuhan bukain jalan, kan gitu ya. Itu ajaib. Bahkan teman saya tadi yang mimpin pujian ini ajaib saudara. Dia mau naik motor ke sini. Tapi akhirnya berpikir karena jalanan dari Priok lumayan, akhirnya pesan online. Dan yang anehnya online-nya mau lagi saudara. Online mau datang jemput dia. Bukan cuma mau datang jemput dia, mau nganterin sampai sini. Karena lewat lautan di depan situ saudara. Tapi tuh online mau aja nyebrangin saudara sampai di sini. Itu cara Tuhan tuh ajaib memang. Nggak ngedumel, nggak ngomel dan lain sebagainya. Masih bisa sampai ke tempat ini. Itu luar biasa. Artinya saya percaya bahwa apa yang kita percaya itu yang akan terjadi bagi hidup kita. 2026 akan terjadi seperti apa yang kita percaya. Dunia akan menampilkan berbagai macam situasi. Dunia akan menampilkan berbagai macam berita. Dunia akan menampilkan berbagai macam pandangan-pandangan. Nah, pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau membiarkan apa yang tadi disampaikan itu akan menjadi pikirannya kita, untuk menjadi konsumsinya kita, atau sebaliknya, apakah kita akan menjadikan dasar yang teguh, dasar firman yang abadi, Injil yang menjadi pusat kehidupan kita, itu menjadi pusatnya, atau siapa yang kita jadikan pusat, tergantung keputusan kita. Nah, saya percaya bahwa teman-teman semua kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang mendasarkan keyakinannya kepada apa yang Tuhan sudah janjikan bagi hidup dia. Saya percaya Tuhan gak pernah pilih kasih, semua orang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan gak pernah beda-beda, semua orang diberkati. Yang menjadikan berbeda tergantung penerimanya saudara. Apa yang kita mau taruh, apa yang kita mau percaya, itu yang akan terjadi bagi hidup kita. Ini penting sekali. Makanya di bulan ini kita selalu berbicara bahwa foundation, dasar. Kita sedang membahas dasar dari apa yang kita percaya, dasar daripada perjalanan kerohanian kita. Nah, ini penting sekali di bulan Januari ini. Nah, hari ini ada sebuah tema yang menarik. Judulnya adalah ini, Don't Feed the Devil. Ya, ini judulnya, Don't Feed the Devil. Artinya, jangan kasih makan iblis. Kita mungkin akan berkata, saya bukan penyembah patung, Pastor. Saya nggak pernah ke gunung sana tuh, yang kasih sesembahan dan lain sebagainya. Saya nggak pernah menyembah iblis, betul. Tanpa sadar sebenarnya ini menjadi penting sekali. Kalau kita nggak menyadari akan situasi ini, kita akan terlena dan pada akhirnya kita nggak paham. Oh, kok bisa begini ya, kok bisa begitu ya. Dasarnya ini, tanpa sadar kita seringkali memberi makan si iblis. Oke, ada situasi yang sedang ditampilkan di depan kita. Dan orang-orang kan menjadi panik saudara. Orang-orang kan menjadi ketakutan dan begitu banyaknya chaos dan lain sebagainya. Dan ini situasi yang ada di depan kita di tahun 2026 saudara. Karena ketika saya bicara seperti ini, orang sudah nonton beritanya. Orang sudah tahu situasinya. Dan ini akan memancing situasi yang akan menakutkan, mencemaskan dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita diingatkan ada sebuah firman Tuhan di dalam 2 Timotius pada pasal 1. Pada ayat yang ke-7. Sama-sama yuk dengan saya, kita katakan 2, 3 ya. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Firman Tuhan tidak pernah berubah hanya karena situasinya berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah karena mayoritas orang tidak ikutin firman Tuhan. Yuk udahlah kita gak usah ikutin firman Tuhan lagi. Karena banyak orang tidak ikutin ini. Yang sekarang adalah orang panik. Tidak, kita tidak ikut karena orang banyak berkata. Kita ikut karena firman Tuhan, ya dan amin. Nah, ada satu prinsip rohani yang sederhana begini nih, dan ini menentukan. Dengar baik. Ada sebuah prinsip rohani yang sangat sederhana, tapi ini menentukan jati diri hidupmu, menentukan perjalanan kerohanian saudara. Ini dia, apa yang kita beri makan, itulah yang akan bertumbuh.
Kalau saudara terus-menerus nontonin media sosial yang menakutkan, saudara sedang memberi makan ketakutan buat saudara. Dan itu akan bertumbuh. Oke. Apa yang Anda beri makan, itulah yang akan bertumbuh. Perhatikan baik-baik. Iblis itu tidak selalu masuk melalui dosa yang besar. Berapa orang mungkin berpikir, kalau ada perbuatan dosa yang besar, nah setan tuh masuk ke situ. Bukan. Seringkali iblis masuk melalui apa? Ketakutan kecil. Yang terus-menerus dibiarkan, dipelihara, dan terus-menerus diberi ruang di dalam pikiran kita. Pernah gak sih? Lagi diem, tahu-tahu saudara melintas sebuah pikiran. Coba pikirin deh. Lagi diem, tiba-tiba melintas sebuah pikiran, terus saudara pikirin terus-menerus. Halo, pernah gini? Pernah? Sering. Nah begitu kita pikirin, terus kita pikirin, itu sama seperti sedang memberi makan. Itu yang saya sebut tadi. Apa yang kita beri makan, itu yang akan bertumbuh. Anak saudara, ya, lahir, gak perlu didoain, Tuhan saya berdoa agar anak ini tambah besar, agar tambah besar. Saya gak pernah doain anak saya agar anak saya tambah besar. Kenapa? Pasti besar sendiri. Yang penting dikasih makan aja udah. Dikasih makan, tapi tambah besar. Gak perlu didoain. Saudara harus ingat, apa yang saudara kasih makan, itu yang akan terus bertumbuh di dalam pikiran saudara. Satu lagi, apa yang paling dominan kita pikirkan, itulah yang akan kita lakukan. Orang korupsi gak mendadak korupsi, dia mikirin, kok orang itu bisa punya uang, bisa belanja, bisa healing, bisa jalan ke luar negeri, kapan gua ya gitu. Oh ini ada jalannya, oh ini ada caranya. Itu dipikirin sama dia. Semua itu adalah hal yang paling dominan yang kita pikirkan, itulah yang akan kita lakukan. Ketika saya bersama dengan istri, terus-menerus memikirkan pelayanan, memikirkan gereja, membangun orang, berdampak bagi orang. Makanya kami terus terdorong untuk melakukan pelayanan ini. Walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, karena pikiran kami ada di situ, makanya kami lakukan terus-menerus. Nah hari ini yang kita bahas, tentang apa yang menjadi dominan di pikiran kita bahas tentang ketakutan ini. Karena setiap orang, jujur nih saya tanya, pasti pernah ada di situasi ketakutan gak? Pasti ya? Wah gak rohani loh. Katanya ikut Tuhan, kok ketakutan? Tapi mohon maaf nih, Elia, tau Elia gak? Nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Berhadapan dengan 400 Nabi Baal, 450 Nabi Asyera. Berarti total berapa? 850. Dia tunjukin di depan orang banyak. Dia berdoa minta api turun dari langit. Di atas mezbah yang tidak ada bahan bakar, tiba-tiba api turun bisa membakar semua di mezbah ini. Wah, semua orang Israel sujud menyembah. Langsung Elia dengan gagahnya, dia perintahin semua orang Israel, tangkap semua nabi-nabi palsu itu, 850 orang. Bawa ke pinggir sungai, satu persatu dipotong leher sama Elia. Bayangin ini, 850 orang ngantri dipotong lehernya. Lewat, potong lagi lewat. Luar biasa Elia. Mendengar kisah Elia memotong nabi-nabi Baal, istrinya Ahab, raja Israel, langsung marah, namanya Isabel. Dia berkata, kalau Elia gak gua dapetin, jangan tanya, jangan sebut nama saya Isabel. Saya bikin kamu sama seperti nabi-nabi saya yang kamu bikin. Seperti itu. Mendengar ancaman dari Isabel, Elia yang gagah perkasa, mendadak-dadak nyalinya ciut dan ketakutan. Dan dia bersembunyi saudara. Nah yang mau saya katakan, sekelas Nabi Elia saja, itu bisa mengalami ketakutan. Jadi saya percaya setiap orang, kita semua masing-masing pernah ada di situasi ketakutan. Betul ya? Dan terkadang kita pikir, iya saya takut sekarang Pastor. Tapi saya pikir nanti ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya kok. Ketakutan gak pernah hilang dengan sendirinya. Saya kasih tahu sama saudara. Kenapa demikian? Ini kenyataannya. Kalau kamu gak taklukkan ketakutan, ketakutan yang tidak ditaklukkan, dia tidak pernah diam. Kalau ketakutan tidak kamu taklukkan, maka dia akan memakan kamu. Makanya ketakutan itu saudara, kalau Anda tidak taklukkan, dengar nih, itu gak bisa hilang sendiri. Maka ketakutan itu akan memakan imanmu. Ketakutan itu akan memakan damai sejahteramu, ketakutan itu akan memakan keberanianmu, dan ketakutan itu akan memakan kepekaan rohani kita. Takut gak kesini? Takut juga tenggelam tadi mobil.
Iya loh, takut juga saya, bisa lewat gak nih? Iya kan? Tapi saya percaya, saya harus menghadapi ketakutan saya. Saya harus taklukkan ketakutan saya. Dan saya percaya Tuhan sudah bawa ke sini, pasti bisa sampai. Sampai juga kita ke tempat ini, amin? Iya, dengan berbagai macam cara kita datang ke tempat ini. Ada yang lebih pagi, bahkan yang naik motor pun tembus. Tuh, Pak Rocky itu. Luar biasa. Iya kan? Lewat mana Pak Rocky? Lewat dalam kali saya Pak, kata gitu saudara. Bayangin saudara. Itu keren sekali saudara. Dia melawan ketakutannya dia. Dia kan, dia sampai ke tempat ini. Makanya saudara, orang yang namanya takut itu saudara, yang tadi saya sebutkan, itu takut sama dengan apa? Umpan favoritnya iblis. Itu dia, cara iblis bikin saudara ditaklukkan adalah apa? Bikin saudara hembusin berita yang menakutkan. Nah, lu nangkep gak? Kamu mau dapetin gak? Kamu terima gak informasi yang iblis sampaikan? Kalau kamunya ketakutan, itu adalah umpannya. Dan iblis mau mencaplok orang yang ketakutan. Nah, Alkitab menggambarkan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di dalam 1 Petrus 5 pada ayat yang ke-8. Iblis itu seperti singa, lihat, sadar berjaga-jaga lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelannya. Ya memang, singa tidak menelan semua orang. Enggak, tapi dia mencari celah. Dan salah satu celah terbesarnya adalah apa? Fear, ketakutan. Ya, kita semua pernah punya area ini. Kita sering kali terjebak di area ini. Takut apa? Takut masa depan, 2026, gimana ya? Kira-kira nih bisa lewat gak ya? Ibu-ibu baru punya anak, udah ketakutan. Nanti 17 tahun lagi anak ini, biaya sekolah kuliahnya mahal. Bu, anaknya belum bisa celentang loh. Ya kan, belum bisa duduk loh. Udah kepikiran, nanti 17 tahun gimana ya? Itu dia, takut masa depan. Ada lagi yang takut, kira-kira gue dapat jodoh gak ya? Siapa jodoh saya nih gitu. Ada orang juga takut apa? Takut gagal. Kerjain sesuatu dia takut gagal. Saya punya orang tua yang sering kali tidak bikin saya pede saudara. Kalau ngerjain sesuatu salah langsung dimarahin. Papi saya langsung marahin. Sering kali timbul di dalam pikiran saya takut gagal. Saya kalau ngerjain sesuatu udah benar gak ya? Takutnya salah. Karena orang tua saya keras. Dulu saya mengalami situasi seperti itu. Tapi saya sudah dimerdekakan. Saya tidak takut gagal saudara. Karena Tuhan telah memerdekakan saya dari rasa ketakutan itu. Ada orang juga takut kekurangan. Makanya mereka sedapat-dapatnya, bagaimana caranya, korupsi deh gak apa-apa, yang penting saya gak kekurangan gitu saudara. Takut kekurangan, dia cari orang kaya lah yang jadi teman-teman dia. Untuk dia bisa provide, agar dia gak tampak miskin dan lain sebagainya. Ketakutan kekurangan juga ada, takut ditolak. Ada begitu banyak orang juga ketika dia mau ketemu dengan orang, seseorang yang mungkin level strata sosialnya lebih tinggi dari dia takut, jangan-jangan saya ditolak, jangan-jangan saya gak didengar nih. Jangan-jangan saya di-reject nih dan lain sebagainya. Ada orang juga takut kehilangan, makanya rumahnya dari depan sampai belakang pasang teralis semuanya. Oh gitu. Sampai pernah peristiwa pas kebakaran, gak bisa keluar. Lu pasang teralis semuanya, saking ketakutannya. Halo, iya kan? Ada orang takut kehilangan, sehingga dia selalu gak bisa tidur nyenyak. Karena uangnya banyak katanya, hartanya banyak. Kepikiran terus dengan bendanya dia dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang ketakutan. Nah, takut ini adalah celahnya iblis. Ketika rasa takut itu tadi saya katakan di awal, dipikirin, dipelihara, direnung-renungkan. Masalahnya ini nih, seringkali kita ketemu orang, gue mengeri loh tahun 2026. Ya kan? Gue dengar beritanya begini, gue dengar beritanya begitu, aduh ngeri gue 2026. Ada ibu-ibu kalau ketemu di sekolah sama ibu-ibu lain ceritanya, aduh saya takut pergaulan anak-anak sekarang. Ya kan? Belum lagi mereka kalau pegang HP, aduh kita gak tahu apa yang dia pegang, apa yang dia baca, apa yang dia tonton. Aduh ngeri, aduh takut. Apa yang maksud saya saudara? Seringkali banyak orang yang diulang-ulang yang dia ceritain tentang apa? Ketakutannya. Ngomongin itu terus. Akhirnya tanpa sadar, ketika kita ngomongin membicarakan ketakutan, itu akhirnya apa? Kita sedang memberi makan iblis. Dulu saya waktu belum bertobat sungguh-sungguh, teman saya suka ngomong gini, jangan suka ngomongin cerita-cerita serem deh, kenapa? Setan suka datang katanya gitu.
Ketika kita ngomongin serem, setannya datang. Padahal setan gak diomongin juga pasti datang. Iya, gak percaya. Setan juga ada di sekitar kita. Coba nanti saudara pulang dari sini tes. Anda ke toilet, lihat di kaca. Ada setan gak? Ada. Siapa? Udah tahu lah ya saudara ya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ketakutan itu membuat apa tadi sudah jadi umpan. Ketakutan selalu membuat kita akhirnya menarik diri menjauh dari firman Tuhan. Kenapa? Karena ketakutan itu membuat kita fokusnya hanya pada masalah. Bukan pada Tuhan Yesus. Lihat deh orang-orang yang ketakutan. Kalau ngomong apa? Tentang kekurangannya, tentang masalahnya. Gue takut ini, gue takut itu. Mereka gak pernah ngomongin firman Tuhan. Orang-orang yang ketakutan, lihat nih. Mereka bukan mendekat sama Injil, tapi mereka mulai menjauh dengan apa? Dihitung resikonya. Aduh resikonya begini nih. Pernah ketemu orang gak kalau ngomong gini, nih ya, jeleknya nih ya, kalau lo ikut ini, nih ya, gue ngomong jeleknya dulu. Selalu kalau kita ngomong, dengar orang ceritanya tentang apa? Menghitung resiko. Mereka gak pernah ceritain tentang janji Tuhan, orang-orang ketakutan. Orang-orang ketakutan akhirnya mengandalkan kontrol manusia, gue harus take control nih. Gue harus bisa nih, gue harus pinter nih, kalau enggak gue dihina orang nih. Gue harus hebat, gue harus tunjukin diri gue. Gitu kan, makanya kenapa media sosial hype. Karena banyak orang pengen take control. Mereka pengen tunjukin diri mereka di hadapan orang lain bahwa mereka bisa. Akhirnya bukan iman yang bekerja di situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan ingat di sini, apa yang kita taruh di pusat, saya ulangi lagi. Apa yang kita taruh di pusat, itulah yang akan kita beri makan. Ingat di sini, apa yang kita taruh di pusat, itulah akan kita beri makan. Prinsip rohaninya sederhana. Kalau Tuhan Yesus ada di pusat, maka imanmu akan bertumbuh. Ingat ini, kalau Tuhan Yesus ada di pusat, imanmu akan bertumbuh. Tapi sebaliknya kalau ketakutan ada di pusat, maka imanmu mulai drop. Jadi sebenarnya siapa yang Anda taruh di pusat itu yang akan menjadi penting sekali. Mazmur 37 saya baca saudara. Di sana dikatakan tentang sesuatu bahwa bergembiralah karena Tuhan. Saya seringkali bertanya, Tuhan, apa kehendak Tuhan atas hidup saya? Saya berdoa, Tuhan tunjukkan jalanmu, saya mau dibawa kemana sama Tuhan. Banyak orang bingung. Orang Kristen maksud saya, kira-kira saya mau dibawa Tuhan kemana ya? Tuhan maunya apa ya? Saya akan jadi apa ya? Nah seringkali mereka berdoa dan menunggu agar suara Tuhan berbicara. Nah saya mau jujur sama saudara. Tuhan kalau berbicara sama saya, Tuhan tidak bersuara dengan suara audible ke telinga saya. Tapi Tuhan memberikan impresi sama saya. Impresi itu begini, suara hati saya. Tuhan pakai untuk dia bersuara dengan saya. Cuman suara hati kita bisa aja ketipu. Karena suara hati kita bisa aja maunya kita sendiri. Karena dorongan situasi, dorongan teman-teman, atau memang mau kita sendiri. Betul gak? Ya. Makanya kita butuh suara Tuhan yang langsung bersuara gitu. Tapi suara Tuhan gak begitu, gak selalu bersuara. Kadang-kadang bisa saja pakai suara hati. Nah sekarang standarnya apa kalau suara hati kita adalah suara hatinya Tuhan, suaranya Tuhan gitu. Nah standarnya adalah ini, si Mazmur 37 berkata, biarlah kita bergembira karena Tuhan. Nah saya bersama dengan istri, kami berdua bergembira karena Tuhan. Ya setiap kita pasti punya rasa gembira. Orang yang gak punya anak, dapat anak gembira gak? Iya, gembira bisa karena itu. Saudara naik jabatan gembira gak? Iya gembira, betul. Yang tadinya jomblo dapat pacar gembira gak? Iya gembira. Anda yang tadinya gak pegang proyek, dapat proyek gembira gak? Iya gembira, betul ya. Lihat, kita punya kegembiraan dari dunia ini, dapat kegembiraan. Tapi kalau Mazmur 37 berkata begini, biarlah kita bergembira karena Tuhan. Maksudnya gini, saya menjadikan Tuhan jadi kegembiraan saya. Walaupun saya gak dipromosiin, saya tetap gembira. Walaupun saya gak dikasih kesempatan seperti orang banyak, saya tetap gembira. Karena pusat kegembiraan saya adalah Tuhan. Maksudnya, nangkap sampai di sini? Siapa yang gak pengen gerejanya gede? Gembala pasti senang, gembira ketika gerejanya gede. Tapi walaupun gerejanya belum besar, saya tetap gembira. Paham sampai di sini? Ini dulu nih. Walaupun saya tidak mendapatkan seperti yang orang lain dapatkan, saya tetap gembira. Nah, ketika saya menempatkan kegembiraan saya,
Karena Tuhan, di sini yang terjadi. Suara hati saya berubah menjadi sama dengan suara Tuhan. Tuhan pakai dorongan hati saya untuk menuntun saya di dalam kehendaknya Tuhan. Kalau kegembiraan saya, karena saya bisa beli barang ini, karena saya bisa punya barang itu, dan saya menempatkan pusatnya bukan Tuhan tapi yang lain, ya suara hati saya bisa bikin saya berbelok jalan. Tapi ketika saya menempatkan kegembiraan saya, cuman karena Tuhan, maka suara hati saya, impresi yang Tuhan bangun, dorongan yang Tuhan bawa, untuk ke tempat bisa melayani seperti hari ini, itu menjadi berbeda, bukan lagi karena mau saya, tapi karena maunya Tuhan. Dan Galatia juga berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ulangi lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, ini maksudnya, kalau kita bersukacita, bukan karena kita baru ganti barang tertentu. Karena kita bersukacita, bukan karena dapat tertentu, atau proyek tertentu, atau kita dipercayakan sesuatu. Tapi bergembira kita di dalam Tuhan. Ini penting, perjanjian lama, Mazmur 37 dan Galatia sudah mengatakan bersukacita cuma di dalam Tuhan, bergembiralah di dalam Tuhan. Nah, ketika Kristus ada di pusat, imanmu akan bertumbuh. Makanya ketika fear, ketakutan dikasih makan, maka yang terjadi adalah apa? Pikiran kita terus berputar-putar pada skenario terburuk. Coba deh orang yang ketakutan, yang di otaknya apa? Jangan-jangan ini nih. Aduh jangan-jangan gini, gimana kalau begini, gimana kalau gitu, betul gak? Kita kan punya skenario di pikiran kita kalau lagi ketakutan, bener gak? Iya. Waduh, ada layoff karyawan nih, jangan-jangan gua kena nih. Waduh, si ini udah dikurangin, ini udah di layoff nih. Waduh, jumlahnya mau di layoff segini, jangan-jangan. Itu kan skenario tuh, padahal apa yang kita takutkan belum tentu terjadi. Bahkan 85% yang kita takutkan tidak terjadi. Ketika ketakutan diberi makan, akhirnya apa mulut kita? Lebih seneng ngomongin masalah daripada ngomongin janji Tuhan. Ini masalahnya nih. Banyak orang kalau ngumpul ngomonginnya apa? Masalah terus. Bukan ngumpul ngomongin janji Tuhan. Boleh nggak? Bukan berarti kita meniadakan masalahnya. Masalahnya ada, ya udah, itu masalahnya. Tapi harusnya hati kita itu kan ditenangkan pada waktu kita ngomongin janji Tuhan. Ketika ketakutan diberi makan, maka keputusan yang diambil itu dari rasa aman yang palsu, bukan pada ketaatan. Akhirnya kita mengamankan diri kita dengan berbagai macam cara yang sebenarnya menjauh daripada firman. Nah, tanpa sadar saya kasih tulisan ini, kita sedang memberi makan iblis bukan dengan dosa yang besar, tapi dengan pikiran yang tidak lagi gospel center. Kalau kita tidak menjadikan Injil itu menjadi pusatnya, maka kita akan mengalami ketakutan dalam hidup kita. Percaya deh, kita ini gak bisa lepas. Selalu ada ketakutan-ketakutan. Tapi ketika Injil dijadikan pusat, iman kita akan bertumbuh. Makanya ketika ketakutan tidak ditaklukkan, dia akan mulai menggeser Kristus. Karena fear yang tidak ditaklukkan, itu menggeser fokus kita dari Kristus kepada diri kita sendiri. Ketakutan yang tidak ditaklukkan, itu mengubah iman menjadi survival mode. Ketakutan yang tidak ditaklukkan membuat gereja yang kelihatannya bergerak aktif, tapi sebenarnya tidak berani. Ketakutan sendiri di dalamnya. Ketakutan yang tidak ditaklukkan membuat orang percaya kelihatannya bergerak sibuk, padahal mereka tidak bersandar sama Tuhan. Sebaliknya, ketika Christ at the center, ketika Tuhan Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita, yang terjadi ketakutan kehilangan makanan. Ingat nih, kalau kamu jadikan Yesus di pusat kehidupan, maka ketakutan gak punya makan. Gak punya sumber makanan. Setiap orang punya sel kanker, saudara. Tapi ketika saudara tahu makanan apa yang saudara harus tidak kasih makan, maka Anda bebas dari kanker. Caranya apa? Jangan kasih makan itu sel kanker. Sama, ketakutan akan kehilangan makanan ketika Yesus ditempatkan di pusat. Iblis akan kehilangan celah ketika Yesus ada di pusat. Hati kita yang tadinya gelisah akan jadi tenang ketika Yesus ada di pusat. Bilang amin dulu nih. Ini menjadi penting. Kenapa 2026 kita landasi dengan ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menang atas ketakutan? Yang pertama ini, jangan lawan ketakutan dengan kontrol kita sendiri. Karena respon alami manusia adalah apa? Ketika takut, berusaha mengontrol, atur semuanya.
kemungkinan apa yang akan terjadi. Berusaha mengamankan diri kita sendiri. Ketika ketakutan mulai menyerang, kita tidak mau mengambil resiko iman. Iya dong, resiko iman loh. Percaya, iman itu apa? Sesuatu yang belum kelihatan tapi percaya, itu resiko loh. Banyak orang bilang, Romi kenapa berani pimpin gereja? Mendingan jadi pendeta undangan, lebih aman. Betul, lebih aman jadi penginjil daripada jadi gembala. Jadi gembala banyak yang dipikirin, banyak yang diatur, yang dia harus provide dan lain sebagainya. Wah, jadi gembala memang tidak gampang. Dan makanya saya katakan, respon alami kita nggak mau ngambil resiko iman. Tapi saya bangun ini, itu resiko iman. Tapi saya percaya, Tuhan sudah kasih impresi di dalam diri saya. Dan saya percaya, Tuhan yang provide ini semua. Puji Tuhan, dari 2019 kita bangun di hari Jumat dulu ibadahnya di Ruko. 2020 kita mulai ibadah hari Minggu. Dan kita sudah masuk tahun ke-6 di tahun ini. Gereja kita sudah lewati 5 tahun dan sekarang tahun ke-6. Itu membuktikan Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Katakan amin. Saya tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Saudara, ketika kita coba kontrol ketakutan dengan kekuatan kita, karena ini terjadi, kontrol kita akan membuat apa? Itu hanya ilusi rasa aman, padahal bukan aman. Sebenarnya kita masih ketakutan, padahal sebenarnya kita sedang berkata, Tuhan biar saya yang pegang kendali saya sendiri. Kita tidak memberi kesempatan sama Tuhan untuk pegang kendali. Padahal Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang saya lakukan. Saya tidak mau bersandar kepada pengertian saya. Saya mau bersandar sama Tuhan. Ingat baik-baik, jangan lawan ketakutan dengan kendali kita sendiri. Kendali kita tidak pernah mengalahkan ketakutan. Kendali kita hanya akan memberikan makanan baru kepada ketakutan. Jadi kalau saudara berusaha kontrol diri saudara, ketakutan saudara, dengan kekuatan Anda sendiri, Anda sedang memberi makan kepada ketakutan. Cara yang kedua, jangan lawan ketakutan dengan logika. Kita ini manusia yang suka berlogika, suka bermain konsep berpikir. Iya, logika penting, bukan berarti nggak boleh dipakai. Tetapi tidak cukup saudara untuk masalah rohani. Iya, ketika saudara punya ketakutan-ketakutan, Anda boleh pakai logika Anda. Seringkali ketakutan itu tidak rasional. Dia lahir dari fakta. Ketakutan itu lahir dari fakta. Iya, faktanya apa? Saya punya masalah di kantor saya. Faktanya apa? Saya punya pergumulan di rumah tangga saya. Faktanya. Saya punya tekanan di dalam keluarga saya. Ada pengalaman memang yang saya hadapi. Nah masalahnya, ketika logika kita pakai dan tanpa iman, akhirnya kita membuat Kristus gak diperlukan di dalam menyelesaikan masalah kita. Itu yang terjadi. Ketika kita melawan ketakutan dengan logika kita. Karena 2 Korintus 5 pada ayat yang ke-7 ini menarik, ayat ini berkata sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Ya, ketika ketakutan dilawan hanya dengan logika kita saja, akhirnya iman kita mulai mengecil karena kita mengandalkan daya pikir kita sendiri. Kita berdoa sih, tapi akhirnya doa kita cuma jadi formalitas saja. Karena kita memakai logika kita untuk melawan ketakutan. Dan pada akhirnya salib kehilangan kuasanya dalam praktek kehidupan ini. Setiap orang punya masalah, percaya deh. Ketakutan akan sering kali menghampiri kita. Tapi jangan andalkan logika kita untuk menghadapi ketakutan. Yang ketiga, jangan lawan ketakutan dengan apa? Denial, penyangkalan. Oh enggak ada kok gitu kan. Saya gak takut kok gitu. Oh saya baik-baik aja kok gitu. Padahal dia ketakutan. Tapi ngomong orang, oh enggak saya baik-baik aja. Enggak apa-apa, saya kuat kok. Saya kuat. Enggak. Iman itu bukan denial. Ini bukan iman, ini penyangkalan. Karena Yesus ketika dia berhadapan dengan realitas salib, Yesus tidak menyangkali salib, betul gak? Salib ada di depan dia. Dia tidak berkata, oh tenang murid-murid, tidak ada salib di depan saya aman, tenang. Yesus bercerita sama murid-muridnya. Telah tiba saatnya, anak manusia akan ditangkap, akan diserahkan, akan disiksa, dan akan disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia bicara di depan. Yesus tidak menyangkali realitas salib. Ini dengar baik nih, tapi Yesus menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Hari ini saya mau katakan, kita gak perlu menyangkali.
bahwa orang tua kita pernah melakukan hal yang tidak baik sama kita. Kita gak perlu menyangkali bahwa kita punya ekonomi mungkin jatuh. Kita pernah miskin, kita pernah gagal. Kita gak perlu menyangkali kalau kita punya masalah rumah tangga. Kita gak perlu menyangkali. Halo? Kita gak perlu posting di media sosial seolah-olah tampaknya semuanya baik-baik saja agar orang melihat, nih saya aman-aman aja dan lain sebagainya. Kita gak menyangkali kenyataannya. Tapi di sini kita perlu belajar apa? Serahin semuanya sama Tuhan. Serahin semua sama kehendak Tuhan. Yesus berkata Markus 14 ayat 33, pada saat dia ketakutan dia ngomong kok. Ia sangat takut dan gentar. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus dia ngomong kok. Dia tidak menyangkali situasinya. Bahkan Matius 26 ayat 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah kebenaran rohani adalah apa? Penyangkalan itu bukan iman. Jangan pernah menyangkali. Nah, makanya ini menjadi kebenarannya bahwa kita nggak perlu denial dengan kenyataan. Karena denial itu bukan iman. Iman adalah kejujuran di hadapan Tuhan yang diikuti dengan penyerahan penuh. Ketika kita berserah sama Tuhan. Di situ iman. Yang keempat, yang terakhir. Jangan lawan ketakutan dengan aktivitas rohani yang tanpa Kristus di pusat. Kita boleh pelayanan ya, kita boleh sibuk melayani. Tapi tanpa Yesus di pusat, kosong. Aktivitas rohani bisa menjadi topeng bagi ketakutan-ketakutan kita. Jika Kristus tidak menjadi pusatnya. Karena ada begitu banyak saya lihat ada orang begitu rajin dalam pelayanan. Tapi sebenarnya menutupi ketakutan dia. Aktif beribadah tapi Yesus gak di pusat. Sibuk dalam pelayanan. Tapi tidak menjadikan Yesus di pusat kehidupan mereka. Hatinya seringkali gelisah dan ketakutan. Pernah ketemu dengan orang seperti ini? Pelayanan, ada di gereja ini, saya di gereja itu. Tapi hati selalu gelisah dan mudah cemas. Yesus menegur kehidupan rohani yang sibuk tapi gak berpusat pada dia. Lihat ya ayatnya. Matius 15 ayat 8 dikatakan begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripada aku. Masih ingat cerita Marta Maria? Sibuk melayani Tuhan. Tapi lihat deh. Marta ditegur sama Tuhan. Kata Tuhan begini, Marta, Marta. Ada Marta di sini? Nggak ada yang nggak datang hari ini ya. Iya. Haleluya. Kejebak banjir ya, oke. Dia bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu, yang sudah dilakukan oleh Maria. Lihat baik-baik. Marta melayani Tuhan, tapi hatinya gelisah. Makanya ketika dia gelisah, dia komplain sama Yesus. Kok gak nyuruh Maria kerja seperti saya kerja gitu kan. Tidak salah yang dilakukan Marta, betul gak? Karena di gereja juga mesti ada orang seperti Marta. Dan kita bersyukur di gereja kita ada Marta. Haleluya. Tapi bukan berarti kamu kerja terus tanpa kamu duduk diam dengerin firman Tuhan, betul gak? Iya, makanya Marta kita bilang, Marta jangan cuma siapin makanan, kamu juga harus duduk dengar firman Tuhan. Nah itu dia lakukan oleh dia. Nah ini saya katakan buat saudara, seringkali banyak orang aktif, tapi sibuk, tapi tidak menjadikan Yesus di pusat kehidupan dia. Yohanes 15 ayat 5 berkata, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oh ayat ini saya pegang terus sampai hari ini. Tanpa Yesus saya gak bisa bikin apa-apa. Saya pegang ayat ini sampai hari ini. Jadi kalau saya bisa, itu karena Yesus. Itu tadi saya katakan Mazmur 37. Yesus di pusat kegembiraan saya itu Yesus. Jadi ketika saya ditinggalin orang, ketika ada orang berkhianat, ketika ada orang mungkin melakukan hal negatif sama saya, sama istri, saya tidak pernah kecewa. Kenapa? Karena kegembiraan saya bukan karena orang, tapi kegembiraan saya karena Yesus yang ada di pusatnya. Saya berdoa buat saudara, jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan saudara. Yang dibutuhkan bukan lebih banyak kegiatan rohani, tapi yang dibutuhkan adalah kehadiran Yesus yang memerintah di hati kita. Pelayanan tanpa Kristus di pusat tidak akan pernah menyembuhkan fear kita. Itu hanya akan membuat kita lelah secara rohani. Saya berdoa buat saudara jangan kelelahan rohani. Jangan jadi orang yang sibuk tanpa Yesus. Ayo, kita harus jadikan Yesus yang terutama. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama-sama dengan saya katakan, tanpa Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa. So, saya closing. Hari ini kita diingatkan bahwa don't feed the devil. Jangan beri makan ketakutan. Jangan pelihara apa yang Kristus sudah kalahkan di atas kayu salib. Ayo,
Taklukkan fear dengan percaya pada firman Tuhan. Taklukkan fear dengan iman bukan pada apa yang kita lihat. Taklukkan fear dengan kerendahan hati bergantung pada Kristus. Dan taklukkan fear dengan kegiatan yang berpusat pada Kristus. Katakan amin dulu nih. Lakukan ini, deklarasikan iman saudara. Deklarasikan iman saudara. Dan ingat baik, firman Tuhan ini memberikan kekuatan buat kita dalam Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Coba deh saudara, mulai hari ini. Jangan kasih makan ketakutan. Jangan dipikir-pikirin. Jangan dipikirin. Pikirin firman. Ucapkan perkataan firman. Satu lagi nih. Kenapa orang jatuh bangun di dalam dosa yang sama? Tahu gak kenapa? Karena kamu kasih makan terus pikiran itu di pikiran kamu. Kamu entertain terus. Ketika pikiran itu melintas, dosa masa lalu melintas, kamu pikirin. Pikirin terus. Dan saya katakan, saya ulang lagi. Apa yang dominan kita pikirkan, itulah yang akan kita lakukan. Jadi bukan pendetanya kurang sakti mendoakan Anda. Bukan kurang tumpang tangan, harus tambah lagi tumpang kaki. Bukan karena waktu baptisan kurang lama, 5 menit, 10 menit lebih lama lagi di dalam air, bukan. Tapi kamu masih memberi makan ini nih. Pikiran yang salah tadi, yang melintas di pikiranmu. Direnung-renungkan lagi di tempat tidur Anda, di jalanan, sambil makan. Itu dipikirin terus, direnung-renungkan terus. Hari ini saya katakan, kau bukan kurang tumpang tangan. Yang perlu kau lakukan adalah apa? Jangan kasih makan dosa. Amin. Jangan kasih makan lagi. Jadi suami yang setia gimana sih? Jangan kasih makan pikiran kotor di dalam pikiran kita. Halo? Ya kalau kita ketemu orang, ngobrolin firman. Jangan ngomongin masalah lagi, ketakutan lagi, kecemaran lagi. Makanya ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kenapa sih? Karena kita ngumpul sama orang yang salah, yang kita ngomongin apa? Hal-hal yang cemar, hal-hal yang salah. Nih, ketika yang diomongin ini mulu nih, itu akan membentuk pikiranmu. Apa yang kamu bicarakan akan membentuk pikiranmu. Dan apa yang kamu pikirkan akhirnya menjadi dominan. Dan apa yang menjadi dominan di pikiranmu itu yang akan kamu lakukan. Paham sampai di sini? Semuanya dimulai dari apa yang kamu pikirin. Semuanya apa yang kamu omongin. Kamu ketemu siapa? Kamu ngumpul sama siapa? Makanya kalau saya ditanya gini, si Anu kayak gimana orangnya ya? Gampang, cek aja. Dia nongkrongnya di mana? Dia ngumpulin sama siapa? Karena di tempat mana kamu ngumpul, di tempat mana kamu nongkrong, di tempat mana kamu ngobrol, disitulah yang akan membentuk cara berpikir kamu. Kalau kamu ngumpul sama orang yang ketakutan, ya udah. Ngobrolnya tentang ketakutan, kamu akan ketakutan. Kalau kamu ngumpul sama orang-orang yang gak setia hidupnya, ya udah kamu akan jadi seperti itu. Saya sebagai gembala tidak bisa merubah hidup Anda. Saya ingin bawa dampak buat Anda. Pilihan di tangan saudara. Amin. Firman Tuhan ini biar menjadi perubahan bagi hidup kita. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit Let it be so.